Nama saya Rahma ya, saya lahir di Solo, saya anak pertama dari 2 bersaudara. Cuman saya tidak tinggal saya tidak besar di Solo. Saya ini prematur Bapak Ibu di Solo. Ya, saya prematur, numpang lahir tapi besar nggak di sini. Ya, nah kalau kita bicara tentang kerja Bapak Ibu, saya mengenal yang namanya dunia kerja itu dari kelas 3 SD. Ada yang lebih muda dari saya, kenal kerja dari kelas 3, ada yang lebih muda? Ada? Nggak ada ya, berarti saya paling muda mengenal dunia kerja. Ya, waktu itu saya menjadi seorang, saya ulang lagi ya. Ya, jadi saya memulai dunia kerja itu dari kelas 3 SD. Bapak Ibu saya bilang, Rahma, kalau Rahma pengen dapat sesuatu, kalau pengen membeli sesuatu kamu harus kerja dulu. Nggak ada yang namanya gratis, semuanya harus usaha, ya, semuanya harus kerja. Nah itulah akhirnya apa, mindset itu tertanam di diri saya Bapak Ibu sampai hari ini. Jadi ketika saya pengen mendapatkan sesuatu, saya pengen punya sesuatu, saya harus kerja dulu, saya usaha dulu. Gitu. Nah singkat cerita, saya hijrah ke Semarang. Ya, saya Semarang belasan tahun, 15 tahun di Semarang. Saya mengenal dunia kerja dari mulai kuliah. Karena saya sadar saya lahir dari keluarga yang bisa dikatakan kurang mampu, ya. Akhirnya saya menggali potensi yang ada di diri saya, apa yang bisa saya jadikan uang, yang penting halal, gitu ya. Nah waktu itu, ya, karena saya di Semarang itu sendirian, tidak mengenal siapapun, saya melakukan prospecting Bapak Ibu. Jadi saya mengenal prospecting itu sudah dari dulu, cuman nggak tahu namanya, ya, kenalan. Zaman dulu ada aplikasi yang namanya IMARC, ada yang pernah tahu? Aplikasi Yahoo Messenger. Saya cari kenalan di situ Bapak Ibu. Tahu nggak nickname saya apa namanya? Kalau sekarang kan ada nickname gitu ya, ID-nya apa gitu ya. Nama saya adalah cewek nekat coba. Ya, karena saya nggak punya kenalan. Butuhnya apa? Saya cari teman di situ. Nah dari aplikasi itu akhirnya saya banyak sekali kenalan dengan seseorang. Ya, dari mulai wartawan, dari mulai komunitas mobil, dari mulai fotografer. Ya, nah saat itu pertemuan seperti kalau sekarang bilang kopdar ya, kopi darat. Karena kita mungkin masih lugu-lugu aja, akhirnya hanya sebatas kita berteman memang. Nah saya mencari relasi di situ. Nah sambil kuliah, saya memanfaatkan diri saya untuk mulai mengenal yang namanya dunia kerja. Jadi setelah kuliah saya kerja. Saya belum pernah menikmati masa remaja seperti teman-teman mungkin, selesai sekolah main ke mall, selesai sekolah nongkrong, ngopi, ya. Saya belum pernah alami Bapak Ibu. Saya belum pernah alami itu semuanya, ya. Nah, begitu selesai kuliah, saya kerja sebagai female presenter. Tahu ya? Female presenter. Ya, di hampir semua produk saya pernah jadi female presenter. Nah, kemudian dari mulai menjadi female presenter tadi, banyak tawaran untuk menjadi foto model, foto. Nah saya senang di foto Bapak Ibu, saya memanfaatkan potensi itu untuk menghasilkan uang. Untuk apa? Untuk membantu orang tua saya menyekolahkan saya. Karena saya sering dengar sekali Bapak Ibu saya itu sampai berhutang-hutang untuk nyekolahin saya. Gitu. Nah akhirnya tumbuh di diri saya bahwa harus kerja ini, nggak bisa seperti ini. Jadi saya ngekos, saya sambil kuliah, sambil kerja setiap hari. Nah singkat cerita, Bapak Ibu saya hanya mampu menyekolahkan saya sampai D3, diploma 3. Ya, saya belum lulus saat itu karena banyaknya perkenalan saya dengan banyak instansi ya, karena saya sering jadi female presenter. Akhirnya saya ditawarin salah satu teman fotografer untuk melamar di perusahaan ini. Ya, Telkomsel, perusahaan telekomunikasi terbesar sekarang ya. Nah, saya melamar di Telkomsel ini bukan sebagai karyawan Bapak Ibu. Saya melamar sebagai female presenter juga. Cuman karena saya lihat wah gajinya lumayan nih. Ada gaji bulanan di Telkomsel. Gitu. Nah, singkat cerita, ternyata saya melalui tes ini bukan diterima sebagai female presenter, saya ditawari sebagai customer service prioritas. Gitu. Padahal saya belum lulus, baru TA, tugas akhir. Nah kemudian lumayan lama di Telkomsel, karena memang sebenarnya gini, sebelum saya masuk ke Telkomsel, ketika saya menjadi female presenter, jadi di Semarang itu ada mall besar namanya Citraland, ada yang tahu?
Ciputralen ya. Mallnya besar dari dulu, mungkin sekarang udah kalah sama yang lain ya. Jadi dari ujung Citralen sampai ujung sana itu hampir semua outlet saya kenal. Karena semua saya pernah jadi female presenter di situ. Ya. Nah, ada salah satu showroom ya, outlet ya. Outlet itu adalah miliknya Telkomsel. Jadi ketika saya berdiri ngasih brosur ya, itu saya ngeliatin mbak-mbak cantik di dalam ini Telkomsel ini pakai baju merah, dicepolin, pakai hak tinggi putih-putih cantik-cantik Bapak Ibu. Nah, di situ akhirnya apa? Saya kayak termotivasi, wah aku pengen banget nih kerja kayak gini. Kayaknya duitnya banyak gitu ya. Itu pemikiran saya gitu ya. Nah, ternyata Bapak Ibu itu namanya afirmasi ya. Saya melihat impian saya di situ. Nah, ternyata dari pemikiran itu menarik saya untuk masuk ke Telkomsel. Iya. Kurang lebih lumayan lama, 8 tahun saya di Telkomsel. Gitu. Nah, singkat cerita, karena perubahan sistem ya. Karena perubahan sistem menjadi outsourcing, jadi saya dulu kontrak Telkomsel langsung. Gajinya besar lumayan, lulusan D3 ya, belum lulus lagi sebenarnya, tapi sudah keterima di perusahaan yang multinasional gitu ya. Nah, kemudian ketika sistemnya berubah, gajinya menurun, ya, bonusnya menurun, saya mulai nggak nyaman Bapak Ibu. Waduh, kok kayak gini? Padahal kita hidup di Semarang sudah berjalan ya, sudah berjalan gitu ya. Kebutuhan harus dicukupin. Nah, akhirnya saya keterima di perusahaan ini, ya, di BCA, di Cut Center. Saya mengelola yang namanya mesin edisi, mesin gesek, tahu ya? Jadi yang sering membuat program di hotel-hotel, di restoran ya, itu saya biasanya. Jadi sukanya itu bikinin planning untuk targetnya satu perusahaan atau satu hotel atau satu restoran supaya volumenya naik. Tapi uangnya orang itu Bapak Ibu, yang saya bikin perencanaan itu uangnya orang gitu ya. Nah kemudian di BCA ini saya bilang sama ibu saya, "Mah, aku pengen sekolah lagi, pengen kuliah lagi." Mama saya bilang, "Kalau kamu pengen sekolah lagi, ya udah sekolah aja. Tapi kita udah nggak ada uang nih untuk biayai kamu sekolah." Ya sudah, karena saya sambil kerja, ya. Jadi saya berangkat pagi, pulang sore, sore sampai malam saya mulai melanjutkan kuliah untuk ambil sarjana saya, Bapak Ibu. Ambil S1, ya. Nah, kemudian dari BCA ini akhirnya sampai saya punya anak ya. Saya hamil, saat itu kondisi rumah saya di Semarang itu rubuh, ini atapnya. Karena saking sudah tuanya Bapak Ibu saya meninggali rumah itu. Rumahnya jatuh, saya hamil 9 bulan 8 hari, kurang 1 hari saya melahirkan. Akhirnya saya memutuskan untuk pulang ke Solo. Pulang ke Solo. Saya akhirnya melahirkan di Solo. Singkat cerita, si manajer saya, ya, manajer saya di BCA nelpon saya, "Kamu bisa nggak balik ke Semarang? Tak cariin rumah lagi deh, yang penting kamu balik ke Semarang." Nah, saya minta izin sama ibu saya, ternyata nggak diizinkan Bapak Ibu. Nah, singkat cerita dari situ, saya tanya, kalau misalkan saya masuk lagi di BCA, tapi di BCA Solo boleh nggak? Nah, dia melihat effort saya waktu kerja, prestasi saya waktu kerja, akhirnya saya masuk ke BCA Gladak. Ya, di BCA Gladak. Nah, ternyata di BCA Gladak lebih parah lagi, ya. Lebih parah lagi Bapak Ibu. Kemudian saya ditawari untuk memegang perusahaan nih, ya, ini perusahaan ipar saya. Namanya McTire. McTire ini perusahaan ban, bukan ban mobil biasa Bapak Ibu, ban truk. Ya, saya satu-satunya perempuan yang bekerja di perusahaan ini. Jadi setiap hari saya berkecimpung sama yang namanya sopir, ya, sama teknisi yang buluk-buluk, bayangin Bapak Ibu, ya. Saya satu-satunya perempuan di situ. Ya, iya, paling cantik memang karena perempuan sendiri gitu ya. Nah, kemudian karena konturnya ban di Asia dengan Eropa nggak sama, jadi McTire ini dia ambil ATPM ya, agen tunggal pemegang merek dari Belarusia dibawa ke Indonesia. Konturnya beda, akhirnya apa? Bannya pecah semua. Terbayar nggak? Enggak Bapak Ibu. Padahal ipar saya sudah mengeluarkan uang 30 miliar untuk beli ATPM ini. Gitu. Jadi kerjaan saya adalah dealing.
mengedilkan proyek dengan PT apa ya, pemilik bis apa, tracking apa, kayak gitu ya. Nah, kemudian karena pecah terus dan di sini juga saya digaji ya. Saya digaji meskipun saya kerja sama saudara saya sendiri. Saya digaji. Ya, cuman karena namanya kita karyawan juga pasti gajinya ya sebatas gaji UMK di Solo gitu ya. Nah, ternyata dari sini mulai saya gelisah Bapak Ibu. Mulai gelisah kok kayaknya nggak enak ya. Sudah belasan tahun nih saya sebagai karyawan. Hidup saya cuman begini-begini aja gitu ya. Sedangkan kebutuhan saya naik setiap hari itu naik terus. Setiap bulan naik terus, setiap tahun naik terus gitu. Nah, singkat cerita saya memberanikan diri membuka sebuah CV. Ini di Surabaya. Jadi saya hijrah ke Surabaya. Ya. Jadi udah malang melintang Bapak Ibu. Saya hijrah ke Surabaya, tidak kenal satu orang pun, bayangin ya. Saya nekat membuka ATK ya. ATK, alat tulis kantor dan pengadaan barang di kantor-kantor. Nah, di Surabaya itu kan banyak sekali perusahaan forwarding. Ya, perusahaan tracking, perusahaan ekspor import yang membutuhkan ini. Gitu. Ya, membutuhkan alat tulis kantor. Gitu. Nah, tapi karena keterbatasan modal, ya, keterbatasan modal, saya nggak bisa berkembang cepat Bapak Ibu. Jadi saya memulai bisnis ini itu dari mulai penawaran saya lakukan sendiri, stok barang saya lakukan sendiri, ya, kemudian bikin keuangan sendiri, lapor pajak sendiri, ngirim barang sendiri, semuanya saya lakukan sendiri. Tujuannya untuk apa? Untuk meminimalisir yang namanya cost, ya, meminimalisir yang namanya pengeluaran. Nah, tahu nggak? Di sini saya mulai ibaratnya apa ya? Berani berangan-angan Bapak Ibu. Saya cerita sama salah satu teman saya, aku tuh pengen loh punya bisnis, ya, yang kalau bisa tuh modalnya kecil, hasilnya bisa besar, resikonya nggak ada. Saya diketawain ngakak-ngakak, kamu tuh gendeng katanya, sedeng katanya orang Jawa Timur bilang gitu. Mana ada bisnis modal kecil hasilnya besar, resikonya nggak ada, nonsens dia bilang. Loh, namanya mimpi kok saya bilang. Pengen gitu loh, aku nih punya kepenginan. Karena udah stres, ternyata jadi pengusaha juga nggak gampang. Jadi pengusaha itu nggak semudah membalikan telapak tangan gitu loh. Nah dari situ karena keuangan saya nggak punya modal yang besar, nggak berani menjaminkan sesuatu karena memang tidak ada, ya. Akhirnya membuat saya pulang ke Solo. Ya, bukan serta-merta karena bisnis ini tidak berkembang, karena bapak saya sakit, Bapak Ibu. Bapak saya sakit. Tiba-tiba divonis kena sakit kritis, prostat, ya. Kemudian mama saya divonis kena tumor kandungan, sudah sebesar kepala bayi, diameternya 11 cm, sudah lengket di usus. Itu akhirnya yang membuat saya pulang. Gitu, akhirnya saya putusin pulang ke Solo. Nah, saya pulang ke Solo, saya ngekos 1 petak sama anak saya berdua. Ya, saya memulai ngekos di Solo, di belakang Kasih Ibu. Saya ngekos berdua dan saat pulang ke Solo, saya memutuskan untuk menutup ini. CV saya yang saya bangun, saya rintis sendirian di Surabaya, saya tutup. Karena apa? Orang tua saya sakit. Saya berpikir, wah ini kalau misalkan saya nggak pulang, kapan lagi saya bisa setiap hari jenguk orang tua saya yang sedang sakit? Kapan lagi saya bisa merawat orang tua saya karena lagi sakit? Karena memang dari SMA saya udah jauh dari orang tua, sering ngekos, sering hidup sendirian gitu ya. Nah kemudian saya di Solo, nih ya, saya kalau ada agen asuransi bilang cari agen itu susah, ya ada nggak yang bilang ada agen asuransi selain saya? Ya ada, katanya cari agen asuransi itu nggak gampang. Saya Pak Bu menawarkan diri, bayangin. Saya menawarkan diri jadi agen asuransi. Karena apa? Saat itu saya nggak mau lagi jadi karyawan. Sudah tahu, setiap hari itu berangkat pagi pulang malam, nggak pernah lihat namanya matahari Bu, Pak. Ya, nggak pernah lihat namanya panas. Karena apa? Di kantor, ya dandan cantik, pakai high heel, rambutnya dicepol, ya bajunya bagus ya. Itu saya alami Bapak Ibu belasan tahun. Nah, singkat cerita saya melamar jadi agen asuransi di Prudential. Supaya apa?
saya bisa punya waktu lebih fleksibel buat anak saya. Nah, saya memulai di sini anak saya titipkan di penitipan. Ya. Jadi kalau Anda ya hari ini masih punya suami, ada anak kecil, terus Anda beralasan Anda tidak bisa bergerak, itu nonsen Bapak Ibu, hanya alasan. Ya. Saya sendirian hidup di Solo, ya, memulai dengan ngekos, saya akan tetap kerja Bapak Ibu. Karena apa? Saya butuh makan. Uang saya pulang dari Surabaya hasil menjual semua aset yang saya miliki dari CVP Mutiara Stasioner ini habis lama-lama karena apa? Saya nggak ada pemasukan setiap hari, tapi pengeluaran setiap hari nggak? Yes, pengeluaran setiap hari. Dan saat itu saya divonis kena miom sama dokter. Jadi habis karena seminggu sekali saya harus kontrol supaya miomnya mengecil bahkan menghilang gitu. Nah, saya titipkan anak saya di penitipan. Uang saya lama-lama habis. Untuk apa? Untuk bayar miom saya biar hilang. Kemudian anak saya, ya, saya rela membayar penitipan anak saya supaya dia ada yang jagain Bapak Ibu. Jadi setiap pagi saya antar, saya jemput malam. Kalau malam nggak ada yang saya bisa titipkan, anak saya bawa. Sukanya tidur di depan motor. Saya punya motor, apa itu motor saya namanya apa? Scoopy ya, Scoopy. Ya, dia tidur di stang Bapak Ibu, itu sering sekali. Ya, saya ajak edukasi, saya ajak prospek, dia tidur di stang, kehujanan, ya. Kalau hari libur penitipannya tutup, saya ajak dia kepanasan, ya, seperti itu. Nah, dari banyaknya pengalaman kerja, akhirnya tumbuh mental atau pola pikir lama. Ya, yang membuat saya kalau ini saya terus-terus simpen atau saya pelihara, ini membuat saya sulit untuk berkembang Bapak Ibu. Apa aja itu? Ya, saya takut bermimpi. Ya, karena apa? Dibatasi sama yang namanya slip gaji. Ya, saya nggak berani Bapak Ibu karena apa? Saya tahu gaji saya berapa, pemasukan saya itu berapa, saya tahu persis. Jadi saya nggak berani punya keinginan, waduh sekedar pengen beli mobil, nggak berani karena tahu nggak cukup. Gitu ya. Nah kemudian zona nyaman, ya, walaupun nggak aman, malas, ya, malas. Kemudian apa lagi? Stres karena tuntutan pekerjaan, target yang besar dari perusahaan membuat mental saya stres, membuat tertekan, ya. Sehingga saya hanya stuck di situ-situ aja gitu. Mudah menyerah, gampang sekali ngedown, mentalnya cemen kalau orang bilang orang Solo bilang tuh cemen banget gitu ya. Ditolak sedikit ngedown ya, di PHP sedikit ngedown ya, terus nanti di rumahnya berhari-hari gitu ya, stres soalnya. Kemudian apalagi? Berhenti saat gagal, begitu gagal saya berhenti. Makanya ada apa namanya sebutan ya, Rahma itu mesti gagal karena tidak ada bisnis atau kerjaan yang sudah saya lakukan tuh sampai saya sukses tuh belum pernah gitu Bapak Ibu. Ya. Gagal terus gitu ya. Nah, terus suka nunda-nunda. Nanti dululah. Hujan kok soalnya, besok aja lah. Ya, udah malam soalnya, ya. Dan banyak hal alasan itu untuk menunda apa yang harusnya saya kerjakan besok, saya tunda-tunda akhirnya apa? Hilang semua kesempatannya Bapak Ibu. Nah terus pesimis, nggak percaya diri, ya, merasa masa depan ditentukan sama yang namanya nasib. Pesimis Bapak Ibu. Kemudian takut mengambil yang namanya resiko. Takut mengambil yang namanya resiko, takut gagal, takut uangnya nanti nggak balik, takut nanti uangnya hilang, takut nanti nggak laku dan banyak sekali pikiran-pikiran takut gagal, ya. Nah, Bapak Ibu, nih ya, negative thinking, baper, ini adalah energi negatif yang meruntuhkan semangat Anda, ngerti nggak? Yang meruntuhkan semangat saya, yang harusnya ketika Anda
tidak menghindari yang namanya sifat negatif thinking dan baper, mungkin ada kesempatan yang bagus lewat. Tapi karena ada hal negatif ini yang kita pelihara, kesempatan itu lewat begitu saja. Mudah merasa puas, dapat uang sedikit, alah udah cukup lah, yang penting besok udah ada yang bisa buat makan. Ya, yang penting bulan depan sudah ada yang bisa dibayar. Ya, yang penting bayaran anak sudah cukup. Ya, merasa puas. Nanti besok-besok aja lagi dipikirin. Ya, gitu. Nah, Anda tahu nggak bagaimana caranya menjinakkan gajah liar? Ada yang tahu? Gimana cara jinakin gajah liar? Apakah dikasih gajah betina biar jinak? Hah? Atau dikirimkan pawang yang hebat dari Enajik bisa jinak? Ya. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini ada sebuah cerita ya, di Afrika dan juga di Thailand. Untuk menjinakkan sebuah gajah, pawang itu pakai yang namanya tembak bius. Ditembak gajahnya. Psh, kubrak gitu ya. Kubrak, gendut soalnya ya. Nah, gajahnya jatuh Bapak Ibu, pingsan. Apa yang dilakukan si pawang? Apa yang dilakukan si pawang? Gajahnya ini ditarik ke pinggir pohon besar, kemudian kakinya diikat pakai rantai kapal yang besar. Terus apa yang terjadi? Ketika obat biusnya hilang, gajahnya bangun Bapak Ibu. Bangun, dia berusaha lari. Yang terjadi apa? Jatuh. Ya. Dia coba bangun lagi, bangkit lagi, dia jatuh lagi. Dia bangun lagi, bangkit lagi, jatuh lagi Bapak Ibu. Akhirnya apa? Capek. Datang nih si pawang. Curuk, bawain makanan. Dimakan nggak? Yes, dimakan. Lapar soalnya, dia kehabisan tenaga tadi. Ya. Nah, ketika dia merasa punya kekuatan, dia bangun lagi Bapak Ibu. Ya. Bangun lagi, bangkit lagi, jatuh lagi. Kemudian dia berusaha bangun lagi, jatuh lagi, sakit lagi. Datang lagi nih si pawang, celuk, ngirimin minuman. Diminum enggak? Yes, diminum. Karena dia kehabisan tenaga. Ya. Nah, itu dilakukan berulang-ulang Bapak Ibu. Dilakukan sama pawang berulang-ulang selama 2 minggu. Kemudian setelah 2 minggu, rantai kapal yang besar tadi diganti pakai yang namanya seutas tali rafia. Pertanyaan saya, gajah ini lari gak? Enggak. Kenapa? Emang rantai kapalnya kemana? Ada yang tahu? Rantai kapalnya kan sudah enggak ada. Rantai kapalnya pindah ke pikiran si gajah Bapak Ibu. Rantai kapalnya pindah ke pikiran si gajah. Nah, rantai kapal ini bukan hanya ada di gajah, tapi juga ada di pikiran Anda semuanya. Ada yang alami? Aduh Mbak, aku udah lahir dari orang susah ya toh. Bapakku tuh susah, nggak punya modal. Ibuku juga susah, mbahku susah. Bahkan darahku nih Mbak kalau dibelek ya, isinya darahnya tuh ada tulisannya susah gitu ya. Ya, ada yang alami seperti itu? Di sini sih nggak ada, di luar sana banyak. Ya, gitu. Nah, rantai kapal ini nggak ada Bapak Ibu. Ini adalah ketakutan-ketakutan Anda yang sebenarnya tidak ada, tapi Anda ada-adain. Sehingga apa? Membuat Anda takut untuk mencoba, takut untuk memulai, takut untuk mengambil keputusan. Betul? Nggak ada di sini kok, di luar sana, ya, gitu. Di luar sana banyak, ya. Nah, kemudian Anda sadar nggak bahwa kita ini nggak terbatas kemampuannya. We are limitless. Kita ini tidak terbatas. Kemampuan Anda itu luar biasa Bapak Ibu. Kita bisa menggali banyak kelebihan dari diri kita. Ya. Nah, ketika Anda berani mengambil keputusan untuk berubah, Anda harus perlu sadari satu hal Bapak Ibu. Apa itu? Ya.
Anda harus berani yang namanya kehilangan seorang teman. Jadi ketika nanti Anda datang, ini aku semangat nih ya, cerita ke teman-teman, aku mau cerita tentang usaha, mau cerita tentang peluang bisnis Enajik, bla 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 bla, terus ditolak. Tiba-tiba nomor Anda diblokir. Tiba-tiba ketika dihubungin teman Anda tidak jawab. Ya, Anda nggak perlu takut Bapak Ibu. Karena kehilangan teman tidak selamanya buruk. Ya, karena apa? Anda sudah berani mengambil arah yang berbeda dengan mereka. Tenang aja Bapak Ibu, ketika Anda berani mengambil arah yang berbeda, Anda akan dikirimkan orang-orang yang satu pemikiran dengan Anda. Orang-orang yang satu pemikiran dengan Anda, yang frekuensinya sama dengan Anda, ya, akan membersamai Anda sampai tujuan nanti. Ya, itu sama halnya Anda menaikkan level kepatasan Anda akan naik grade-nya, gitu ya. Nah, nih ya, akhirnya apa? Saya berani bermimpi, mulai berani ya. Sayang saya lupa bawa ini ya, dream book ya. Ternyata namanya dream book, nulis impian. Itu sudah saya lakukan tahun 2010 waktu anak saya lahir Bapak Ibu. Ketika banyak sekali masalah ketakutan-ketakutan tentang masa depan, ketakutan-ketakutan tentang nanti bagaimana nasib anak saya, itu akhirnya saya berani menulis sesuatu. Ya, saya cita-cita saya memang jadi pengusaha dulu, ya, jadi seorang pengusaha. Nih ya, tadi saya sudah sebutkan, saya tuh pengen jadi pebisnis. Kalau bisa itu ada bisnis yang bisa, yang modalnya kecil, ya, hasilnya bisa gede, tapi resikonya kalau bisa tuh minim gitu loh. Itu sudah saya impikan dulu. Dan ternyata impian ini menarik saya setelah berapa puluh tahun saya bertemu dengan Enajik. Ya, tepuk tangan buat Enajik ya. Nah kemudian nih ya, ingin punya bisnis yang tidak pusing mikirin stok dan sebagainya. Nggak perlu pusing mikirin keuangan, nggak perlu pusing mikirin gaji karyawan. Ini sudah saya impikan tahun 2010 dan saya tulis di dalam buku saya Bapak Ibu. Ya, nah kemudian saya pengen punya kebebasan waktu untuk anak saya. Ya, kemudian saya pengen punya mobil impian, punya rumah impian. Ini saya sudah memotong sebuah gambar, saya tempel di buku itu Bapak Ibu. Jadi ketika saya masuk ke bisnis ini, kemudian saya diajarin membuat yang namanya dream book. Loh, aku kan udah bikin kayak gini. Tapi saya nggak tahu namanya apa. Ya, saya potong tuh Bapak Ibu, gambar-gambar itu saya tempel. Dan sebagian sudah kejadian. Gitu ya, tepuk tangan dong ya. Akhirnya berani bermimpi. Nah, singkat cerita dari pertemuan ini saya nih ya, gini, sebanyak apapun atau seberapa besar kesempatan yang Anda dapatkan saat ini, Anda tidak akan pernah punya kesiapan 100%. Lalu apa yang harus Anda miliki? Anda harus berani punya mental, mulai aja dulu, gak usah banyak mikir. Ya, karena bisnis yang bagus tidak perlu dipikirkan berulang-ulang, kerjakan dulu. Ya, nah kabar baiknya di usaha ini Anda memulai itu ada yang mendampingin, ada yang mementoring, ada yang nemenin, ada yang ngajarin sampai Anda sukses. Gitu ya. Nah akhirnya saya bertemu dengan tambatan hati saya. Ya. Nih bertemu dengan Enajik. Ya, saya bertemu dengan Enajik. Bapak Ibu, setiap orang itu berpeluang bisa merubah hidupnya jadi lebih baik. Ya, setiap orang punya peluang untuk bisa merubah hidupnya jadi lebih baik. Nggak peduli mau Anda itu dari latar belakang apapun, nggak peduli Anda dari keluarga apapun. Yang penting adalah mau atau enggak. Ya, Anda mau enggak? Karena bisnis Enajik tidak merubah hidup siapa yang bisa, tapi merubah hidup siapa yang mau. Ya. Untuk mengambil keputusan berubah itu memang tidak mudah Bapak Ibu. Tapi bukan berarti tidak bisa. Ya. Bukan berarti tidak bisa. Kalau Anda pengen berubah, Anda pengen sukses, Anda harus berani mengambil yang namanya keputusan. Harus ada keberanian untuk mengambil resiko Bapak Ibu. Ya. Harus berani mengambil resiko. Nah, ini sama halnya seperti sekeping mata uang yang memiliki dua sisi. Begitu juga dengan yang namanya perubahan. Akan selalu menghadirkan dua hal, yaitu apa? Harapan dan juga resiko.
Harapan itu yang akhirnya memberikan kekuatan pada saya Bapak Ibu. Harapan itu yang akhirnya memberikan saya semangat untuk saya mengambil keputusan. Memberikan saya semangat untuk saya berani berjuang. Ya, memberikan kesempatan pada saya untuk saya membayar harga dari pagi sampai pagi. Gitu. Ya, gitu. Nah, singkat cerita dari perjalanan ini akhirnya ada satu titik yang membuat saya menemukan sesuatu di dalam hidup saya. Ya. Saya menemukan keyakinan yang besar kepada Tuhan ya, bahwa kedua orang tua saya yang sakit yakin bisa sembuh. Hidup saya yang masih di garis kemiskinan saya yakin bisa berubah. Anda tahu enggak? Di antara yang namanya harapan tadi, ya, harapan tadi, ada sebuah keyakinan. Nah, di antara keyakinan sama terwujudnya sebuah impian, itu ada jembatan yang harus saya lewati Bapak Ibu. Anda tahu enggak namanya apa? Namanya proses. Anda siap berproses? Siap berproses? Yang siap berproses coba katakan, saya siap berproses. Saya siap berproses. Oke, tepuk tangan buat Anda semuanya. Yakin berproses? Besok kita lihat ya di grup masing-masing siapa yang berkomitmen bergerak. Ya, ini seperti halnya gini Bapak Ibu. Anda pengen masuk surga tapi Anda gak mau mati. Benar gak? Ya, Anda pengen sukses tapi gak mau prosesnya. Sama kayak tadi Bapak Ibu. Pengennya masuk surga tapi gak pengen matinya. Gitu ya. Nah, iya. Nah, ini saya cerita dulu pengalaman pertemuan saya dengan Enajik. Jadi suatu siang di Kota Solo, saya punya kegiatan rutin sama salah satu sahabat saya di asuransi. Setiap 1 bulan itu kami bertemu Bapak Ibu. Ketemu hanya untuk sharing. Ya, untuk sharing. Nah, dia bilang, "Say, besok kalau kita ketemuan ada salah satu temanku yang pengen ikut boleh," dia bilang. "Oke, ya udah nggak apa-apa, kan cuman ikut." Ya, cuman ikut. Nah, tapi Anda tadi ingat ya, bapak saya sakit, ibu saya sakit. Ternyata obat tidak mampu membuat orang tua saya sembuh Bapak Ibu. Kemudian hari itu datang, kami bertemu di Solo, di salah satu resto di Solo. Ada salah satu teman kami dari Jogja datang. Dikenalin, "Halo, ini saya Rahma," ya dikenalin. Nah, singkat cerita dari pertemuan itu Bapak Ibu, saya diajak bertemu dengan salah satu pengusaha rumah makan Padang di Kartosuro. Saya nggak tahu itu apa namanya. Ternyata hari itu saya diajak open market Bapak Ibu. Diajak open market. Jadi teman saya waktu itu di Kartosuro ketemu pengusaha rumah makan Padang itu mengedukasi orang tersebut. Jadi pertama kali saya melihat air berwarna-warni itu di situ Bapak Ibu. Saya melihat air Kanggeng Water tuh di situ. Saya takjub sekali, ini air kok luar biasa sekali gitu ya. Bisa warna-warni, bisa mecah minyak, bisa betadin bersih, itu gimana caranya? Nah, saya langsung inget, wah jangan-jangan ini bisa jadi solusi nih untuk bapak saya, untuk ibu saya. Kan beliau berdua lagi sakit. Dan ini hanya air putih. Ya. Nah, singkat cerita, dari perjalanan ketemu orang di Kartosuro tadi, di jalan ini saya bertanya Bapak Ibu. Saya tanya sama orang tadi. Saya pikir itu air Kangen Water itu berasal dari Delanggu. Kalau enggak dari Gunung Kidul, ngerti enggak? Karena ya ngece sampean gitu ya. Karena apa? Namanya desa sekali. Nah, saya langsung bertanya, yang pertama pertanyaan saya adalah saya tanya, "Hasilmu berapa, Mas?" Ya, saya nggak mau membuang waktu karena memang saat itu saya butuh yang namanya uang. Jadi singkat cerita ya, di asuransi saya tadi sudah mulai susah untuk cari nasabah. Ya, otomatis produksi saya menurun, komisi saya pun akhirnya menurun. Nah, di situ ada calling di dalam hati kecil saya, "Rahma, kamu nggak bisa kayak gini terus, harus cepet-cepet cari sambilan apa supaya bisa menyelamatkan rumahmu." Anda pernah nggak ngalami hal seperti ini?
ada calling dalam diri Anda, memanggil Anda, ayo cepetan cari solusi apa. Nah itu saya ngalami itu Bapak Ibu. Saya dapat calling, ya, saya dapat panggilan dalam hati kecil saya untuk cepat-cepat cari sambilan. Nah ternyata saya ketemu sama teman saya ini, gitu. Saya ketemu dia, kemudian dia bilang bahwa saya dapat 100 juta sebulan. Saya kaget Bapak Ibu. Hah? 100 juta sebulan? Berapa lama? 1 tahun. Langsung di otak saya keluar bolam, ting gitu ya. Wah, ya ini nih yang saya cari, ya ini nih yang saya cari. Bisa jadi ini solusi yang Tuhan kirim buat saya. Dan ternyata betul Bapak Ibu. Ya, nah singkat cerita, setelah pertemuan itu, ya saya mengambil keputusan untuk memulai, ya memulai. Anda tahu nggak? Saya memulai bisnis ini itu tidak punya yang namanya modal apapun. Kalau Anda masih punya buku hijau yang tulisannya sertifikat, masih punya BPKB yang bisa disekolahin, ya Anda beruntung. Saya nggak punya semua itu Bapak Ibu. Ya, saya nggak punya semua itu. Saya cuma punya ini. Semangat sama kemauan untuk berubah. Nah, akhirnya ya kekuatan ini menemukan saya sama yang namanya solusi. Saya dikirimkan solusi sama Tuhan gitu ya. Nah, terus ya. Nah, ini enggak terus mudah ini ya, mengambil keputusan ya. Singkat cerita, saya mengerjakan bisnis Enagic ya. Itu berair ya. Saya edukasi. Karena saya di asuransi, saya memanajemen waktu. Separuh hari saya prospek asuransi, separuh hari saya edukasi. Tapi karena edukasi ini memberikan hasil terus-terusan, akhirnya saya lupa untuk prospek asuransinya. Ya, bener gak? Kalau Anda mau mengerjakan sesuatu dan hasilnya lebih banyak dan semakin banyak nambah terus, mesti akan Anda condong ke yang memberikan hasil cepat, yang memberikan hasil banyak. Betul atau betul? Ya. Karena apa? Kita itu hidup, kita kerja Bapak Ibu, semuanya betul? Ujung-ujungnya duit. Bener gak? Ya, ujung-ujungnya duit Bapak Ibu. Nah terus, karena saya tidak punya jaminan ya, saya tidak punya sesuatu yang bisa digadaikan, akhirnya saya minta tolong leader saya. Ya, ada Kohari Teja tepuk tangan ya. Cuman fotonya hilang ya, fotonya hilang. Waktu itu saya berpikir ini gimana caranya saya ngomong. Saya pakai pihak ketiga. Kohari Teja saya ajak dengan drama Bapak Ibu. Anda tahu nggak? Saya pakai ini, saya pakai triknya anak saya. Kalau anak kecil itu kalau meminta sesuatu nggak diturutin apa yang dia dilakuin. Nangis, terus apa lagi? Hah? Kelesotan ya, guling-guling. Nah itu tak praktekin Bapak Ibu, saya nangis-nangis ya berjam-jam ya. Kenapa? Guling-guling ya, saya nggak di video, di foto sama Kohari Teja waktu itu, cuman hilang fotonya karena HP saya memorinya ini ya. Jadi singkat cerita, saya mendengar orang tua saya tinggal punya sisa uang 50 juta karena yang lainnya habis untuk berobat. Habis satu rumah Bapak Ibu untuk berobat. Tinggal 50 juta yang tersisa, saya mohon-mohon ke ibu saya, ke bapak saya. Mah, tolong kasih kesempatan sekali lagi. Enggak, dia bilang. Karena apa? Beliau tahu saya sering gagal. Ya, gagal terus. Ngerjain ini gagal, usaha ini gagal, kerja di sini gagal terus Bapak Ibu. Akhirnya apa? Orang tua saya nggak percaya. Dan saya memaklumi itu. Beliau takut saya gagal lagi. Jadi kalau Anda masih belum disetujui mungkin istri Anda, ya bapak atau ibu atau suami, Anda gak usah khawatir Bapak, tunjukin. Mereka hanya butuh bukti. Ya, hari itu saya memberanikan diri berkomitmen, mah tolong kasih kesempatan sekali lagi. Kalau ini nggak tak coba, aku nggak mungkin bisa membuktikan. Ya, saya minta waktu 1 tahun. Akhirnya dengan panjangnya perdebatan tadi ya, namanya orang tua Bapak Ibu, ya pasti akan memberikan yang terbaik buat anaknya meskipun ya dengan ya anaknya cece merece kayak gini ya toh, gitu loh ya. Akhirnya saya minta komitmen 1 tahun mah tak balikin,
Ya. Nah, dari situ dikasihlah uang ini, ya. Dikasihlah uang ini, kemudian saya register dan waktu itu saya masih ke Jakarta ditemenin sama Kohari Teja. Ya, register mesin waktu itu masih sering ke Jakarta ngambil ke kantor, senang sekali gitu ya. Wah, ketemu di kantor, kemudian register mesin sendiri gitu ya. Nah, ini tapi saya buktiin dulu Bapak Ibu, saya nyebar air banyak ya. Saya nyebar air ya. Nih ya. Saya memulai bisnis Enagic tanpa sistem. Saya edukasi setiap hari. Ya, setiap hari edukasi ya. Airnya kencang sekali Bapak Ibu. Kencang sekali. Tapi saya nggak closing mesin hampir 1 tahun. Ya. Jadi saya terjebak yang namanya distribusi air selama 1 tahun. Sehari bisa dapat 1,8, 1 juta, 1,5 itu kecil sekali Bapak Ibu. Ya, gitu. Karena apa? Saya sadar bahwa mesin ini bukan mesin tapi ini pabrik. Saya bisa produksi berapapun yang saya mau, bisa 2.000 liter loh. Kalau cuman saya produksi 4 dus, 3 dus sayang. Saya butuh uang soalnya, ya. Nah, nih ya. Setiap hari sebar air, no ya. Jangan lihat sekarang, ayu, wangi, satset, das-des gitu ya. Dulu ya pernah gembel Bu, Pak. Ya, pernah gembel kayak gini. Naik motor ya, 1 motor ini saya bisa membawa 6 dus. Saya bisa bawa 6 dus. Ya. Ketoknya kecil ya, tapi kok kuat gitu ya. Nah, iya kuat memang Bapak Ibu, karena semangatnya tadi, karena keyakinannya membuat saya kuat. Nah ini pernah terjadi tragedi, bayangin, ini bawa 2 ya, kalau bawa 6 nih ya, di depan ini saya bawa 3, kemudian di sini di dada saya ini ada tas edukasi, di belakang ada 3 dus. Ya. Nah, singkat cerita, pernah ini menggelinding di tengah jalan raya yang lagi rame, siang bolong, lagi macet, airnya ini gelundung, bayangin. Karena apa? Rafianya putus. Ya. Ya Allah, kok ngenes uripku gitu ya. Ini maaf roaming ya yang orang luar ya, Solo ya. Ngenes sekali gitu ya. Tapi saya syukurin Bapak Ibu. 5 bulan mesinnya lunas, nggak nyampe 1 tahun. Nah, 3 bulan pertama Allah izinkan saya bisa berangkat umroh dari sebar air. Ya, nah itu bermula ya juga dari impian. Jadi waktu di asuransi setiap tanggal 1 Januari kami bikin yang namanya goal setting. Saya menuliskan yang pertama adalah umroh. Teman saya ngintip, kamu pengen umroh? Emang punya uangnya? Enggak, aku bilang. Wah, kok bangga banget. Enggak punya duit kok sombong, dia bilang. Loh aku kan pengen, aku bilang. Katanya suruh nulis, ya udah tak tulis. Ternyata singkat cerita beberapa bulan berikutnya saya bisa berangkat umroh dan itu di bulan Ramadan. Saya enggak nyangka-nyangka Bapak Ibu. Ya, semuanya bukan karena saya hebat, Tuhan yang mengizinkan, ini akhirnya kejadian. Gitu. Nah, tapi ini ada cerita yang lucu juga. Di asuransi itu sempat ada cerita yang agak tragis. Jadi singkat cerita di akhir-akhir saya mau memutuskan mengerjakan usaha ini, saya ketahuan Bapak Ibu untuk saya ngejalanin usaha ini, leader saya tuh nggak suka. Ya, leader saya nggak senang saya nyambil. Karena apa? Saya dulu anak kesayangan leader saya, produksi saya bagus. Karena saya nyambil, akhirnya apa? Mempengaruhi produksi saya di asuransi. Apa yang dia lakukan? Income saya dipotong habis, diambil, dirampas dalam hitungan hari. Bayangin. Jadi hari itu ya, tiba-tiba income saya 0 rupiah Bapak Ibu. Di rekening tidak ada uang sama sekali. Padahal Anda tahu anak saya harus minum susu. Listrik saya harus dibayar, bensin saya harus diisi Bapak Ibu. Shock saya. Saya nangis, saya histeris. Anda tahu, saya mengumpulkan dari 0 orang sampai ratusan nasabah itu saya menitipkan anak saya dari pagi sampai tengah malam. Saya tinggalin anak saya Bapak Ibu. Tiba-tiba hilang dalam hitungan 1 hari semuanya diambil sama leader saya karena dia tidak suka saya mengerjakan bisnis Enagic. Saya tanya sama dia, kalau produksi saya ini menurun, kemudian rumah saya ini income-nya, keuangannya sudah harus jalan, kamu mau bertanggung jawab sama saya? Dia bilang enggak. Lah terus kenapa kamu enggak bolehin saya mengambil usaha ini?
Toh ini juga bukan asuransi, saya bilang. Saya nangis Bapak Ibu, saya shock. Dan saya mulai sadar bahwa bisnis asuransi saya tidak aman. Belum aman. Artinya masa depan saya juga terancam di situ. Nah, kemudian setelah sebar air ya, jadi saya sempat nyambil di bulan pertama saya dapat income lumayan di atas 5 juta, hanya sebar air. Ya. Nah, nih ya. Tuh ya. Ini sehari bisa 10, pernah saya produksi hari 25 dus sehari. Makanya nggak heran 3 bulan saya bisa bayar umroh 36 juta waktu itu. Ya, nah terus kemudian saya capek Bapak Ibu, merasa capek. Wah ini kalau saya jualan ais terus-terusan fisik saya ini ada keterbatasan menurun, bener gak? Capek, jadi kalau Anda hari ini masih ya gotong galon ya, ayo Bu, Pak, insaf cepat gitu ya, capek, uangnya lumayan memang ya, tapi jangan lama-lama. Ya, akhirnya saya mencari formula kedua Bapak Ibu untuk mengambil usaha ini. Ya, saya mengambil kesempatan ini, ya kasih tepuk tangan buat Bapak Erik Adi. Saya menemui beliau, saya tanya. Beliau ini orang kedua yang percaya sama saya bahwa saya bisa berhasil di usaha ini. Saya nangis-nangis ketemu beliau. Aku tuh mengerjakan bisnis ini, aku pengen sukses, gak pengen jadi penjual air, gimana caranya? Dia memberikan keyakinan, membesarkan hati saya bahwa saya bisa berhasil di usaha ini. Dengan ngototnya saya, dengan semangat yang saya miliki, dia percaya kamu bisa berhasil Rahma di sini. Ayo. Kalau kamu mau tak ajarin lagi dari nol, kamu mau enggak? Saya bilang mau. Akhirnya apa? Saya melakukan edukasi lagi, memulai dengan sistem yang benar Bapak Ibu. Jadi kalau Anda hari ini diajari pola yang betul, dimasukkan ke sekolah, diajarin sistem, Anda tinggal lakukan persis, plek, gak usah dimodifikasi. Ya, karena apa? Sekolah kita ini sudah punya yang namanya pola, punya cara, punya strategi yang sudah teruji. Sudah banyak sekali melahirkan orang-orang sukses yang tuh tadi yang maju ke depan, leader-leader Anda semuanya sudah membuktikan Bapak Ibu. Nah, terus akhirnya saya memulai lagi edukasi lagi setiap hari, ya. Ya, membayar harga dengan serius. Apakah semudah itu? Apakah semudah itu? Enggak. Enggak Bapak Ibu. Enggak semudah itu Ferguso. Ya. Gitu. Nih ya, saya memulai membayar harga lagi, edukasi lagi dari pagi sampai pagi. Dalam satu hari saya bisa ada di 3 kota. Pagi saya di Solo, siang saya di Karanganyar, malam saya bisa di Jogja. Besoknya saya pagi di Karanganyar, siangnya saya ada di Sragen, malamnya saya bisa di Boyolali. Itu saya lakukan Bapak Ibu sampai hari ini. Ya. Nah, kemudian dari mulai edukasi ya, kita adain home sharing ya, diadain home meeting, kemudian saya konsultasi nih ya. Dari 1A sampai hari ini saya belum pernah miss sekalipun untuk konsultasi ke leader saya. Setiap hari Bapak Ibu. Ini yang rutin ya, yang enggak rutin juga setiap hari, saya WA terus setiap hari ya. Gitu. Saya konsultasi setiap hari Bapak Ibu. Tujuannya untuk apa? Ya supaya leader saya mengetahui progres saya, pergerakan saya. Jika saya ada kendala, dia cepat-cepat bisa nolong saya gitu ya. Nah terus ya, saya memilih bekerja 12 jam sehari untuk membangun impian saya sendiri daripada saya bekerja 8 jam tapi untuk membesarkan impian orang lain. Ya, akhirnya usaha berbanding lurus dengan hasil. Mulai closing Bapak Ibu, tuh ya. Mulai closing, ini saya ambil beberapa contoh mesin yang sudah closing, banyak sebenarnya ya. Nah ini akhirnya closing mesin, iya. Saya merasa beruntung sekali Bapak Ibu, karena apa? Enagic bukan sekedar bisnis buat saya, Enagic memberikan dampak positif yang besar buat hidup saya. Memberikan lingkungan yang positif, memberikan komunitas yang sangat mendukung ya. Dan saya memegang penuh kata-kata ini Bapak Ibu. Kegagalan terbesar manusia adalah apa? Tidak berani mengambil resiko.
Coba kalau dulu saya punya ketakutan untuk mengambil resiko, saya nggak ada di depan Anda semuanya. Nih ya, Anda mau meratapi hidup Anda yang begitu-begitu aja, atau Anda berani mengubahnya, itu pilihan Anda Bapak Ibu. Itu pilihan Anda semuanya. Nih ya, jangan berharap akan ada manusia yang berusaha merubah hidup Anda. Ya, karena apa? Tidak ada seorang pun yang bisa mengubahnya kecuali diri Anda sendiri. Nih, Anda pernah dengar kata-kata ini? You are what you think. Ya, kalimat ini mengandung pemrograman yang luar biasa di dalam otak kita Bapak Ibu. Ini bisa menjadi password, kata kunci untuk Anda merubah nasib. Apa yang Anda tabur pasti akan tumbuh. Ya, pikiran kita ini seperti ladang kita Bapak Ibu. Anda mau biarkan ditumbuhi rumput liar atau Anda menabur sesuatu yang bermanfaat, yang kelak Anda bisa petik buahnya, itu pilihan Anda. Ya, itu pilihan Anda semuanya Bapak Ibu. Untuk merubah yang namanya, untuk mendapatkan perubahan memang gak mudah. Gak mudah, tapi bukan berarti gak bisa, benar gak? Bukan berarti gak bisa. Dan saya percaya, hampir semua Anda yang hadir pada malam hari ini, Anda berharap pengen sukses, betul? Kalau Anda pengen sukses, Anda harus berani merubah mindset Anda dulu Bapak Ibu. Anda harus berani merubah mindset Anda. Apalagi yang mungkin hidupnya masih begitu-begitu aja. Atau bahkan mungkin mengalami kemunduran. Anda harus berani merubah pola pikir Anda. Dari sekarang. Anda tahu nggak, pola pikir kita ini unik sekali. Pola pikir kita itu unik sekali. Bahkan lebih kuat daripada yang Anda sadari Bapak Ibu. Nih ya, seperti katanya Carol Dweck, ini seorang psikolog ya, saya baca bukunya dari berjudul Mindset, bahwa pola pikir manusia itu menjadi peran utama dalam menentukan pencapaiannya. Pola pikir kita itu menentukan ya, menjadi peran utama untuk menentukan apa? Pencapaian kita Bapak Ibu. Karena apa? Dari pola pikir ini mempengaruhi cara pandang Anda terhadap dunia, mempengaruhi Anda terhadap apa? Masalah-masalah yang Anda alami hari ini. Ya. Pola pikir ini mempengaruhi cara pandang Anda merespon sesuatu yang terjadi di dalam hidup Anda. Gitu. Nah, saya tanya kepada Anda. Anda ingin sukses di usaha ini? Coba yang pengen sukses katakan saya ingin sukses. Saya ingin sukses. Ya, kalau Anda ingin sukses, Anda harus mulai punya mental, pola pikir, mindset yang tepat dulu Bapak Ibu. Mulai dirubah dari sekarang. Ya. Apa yang harus Anda persiapkan? Ya, jika Anda ingin sukses, Anda butuh ini Bapak Ibu. Ya, mulai mengenali pola pikir diri sendiri. Gimana Mbak Rahma cara mengenalinya? Gimana caranya untuk mengenali? Coba yuk kita sama-sama berpikir bersama, kita introspeksi diri. Apakah Anda masih sering berpikir negatif atau berpikir positif? Coba. Anda lebih banyak berpikir positif atau berpikir negatif? Kalau Anda masih banyak berpikir negatif, Anda harus cepat-cepat menyesuaikan diri Bapak Ibu. Karena apa? Pola pikir ini akan mempengaruhi yang namanya ucapan. Ucapan akan mempengaruhi yang namanya tindakan. Tindakan akan mempengaruhi yang namanya kebiasaan. Kebiasaan menjadi karakter. Jadi sebenarnya kalau Anda mengalami yang namanya masalah, Anda mengalami yang namanya musibah, Anda mengalami yang namanya kedamaian, Anda mengalami yang namanya kebahagiaan, itu hadirnya dari pola pikir Anda sendiri. Yang kedua, berkumpullah dengan orang-orang sukses. Saya izin minum dulu boleh ya? Berkumpul dengan orang-orang sukses. Seperti malam hari ini Bapak Ibu. Anda sudah berkumpul dengan orang-orang sukses. Tepuk tangan buat Anda semuanya. Ketika Anda ya berkumpul dengan orang sukses, Anda menarik energi positif dari orang-orang sukses itu Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Mantap ya.
Aslinya suaranya itu udah seksi begini, gara-gara mic-nya aja gitu ya. Ya, mic-nya yang rusak itu ya. Nah, jadi gini Bapak Ibu, sampai mana tadi? Lupa saya ya. Nah, berkumpul dengan orang sukses. Jadi dengan Anda berkumpul dengan orang sukses, Anda menarik energi positif dari orang-orang sukses itu Bapak Ibu. Ya. Jadi Anda beruntung malam hari ini, Anda dikumpulkan di sini, Anda berani berkomitmen di komunitas ini, itu luar biasa sekali. Ya. Nah, kemudian keluar dari zona nyaman. Zona nyaman ini melenakan Bapak Ibu. Ya, ketika Anda berada di zona nyaman tanpa ada tekanan, hati-hati, ini jebakan. Ya. Hidup Anda akan stuck di situ-situ aja. Anda akan sulit berkembang Bapak Ibu kalau mempertahankan yang namanya zona nyaman. Kalau Anda ingin sukses, Anda harus berani keluar dari zona nyaman. Ya. Nah, kemudian berani gagal. Ya, berani gagal. Jangan takut gagal Bapak Ibu. Karena apa? Gagal, ya, penolakan ini satu paket yang namanya sukses Bapak Ibu. Jadi kalau Anda pengen sukses, Anda nggak bisa menghindari yang namanya gagal. Anda harus lewati. Seperti tadi saya bilang Bapak Ibu, Anda pengen masuk surga tapi nggak pengen matinya. Itu sama dengan Anda sukses tapi nggak pengen prosesnya gitu loh. Makanya Anda jangan takut gagal. Ya. Kemudian yang kelima, bekerja dengan goal. Ya. Tadi sudah diajarin bagaimana punya impian, bagaimana merencanakan impian. Pastikan impian ini benar-benar yang Anda inginkan Bapak Ibu. Anda konsultasikan dengan leader aktif Anda, bagaimana caranya mengejar goal ini. Afirmasi setiap pagi. Ya. Kemudian bayar harganya. Jangan duduk di rumah nunggu nanti tiba kaya, tiba-tiba jadi sukses, enggak ada Bapak Ibu. Ya. Tidak ada yang namanya sukses dalam semalam, butuh proses. Ya. Nah, nih ya, mau menurunkan ego. Ya, harus mau menurunkan ego. Misalkan, leader Anda ini lebih muda dari Anda. Lah ngapain? Kan aku pengalamannya lebih banyak. Nah, ini egonya main nih. Nggak mau konsultasi sama leadernya karena leadernya merasa kan dia aku lebih jago loh, aku lebih pinter misalkan. Akhirnya nggak mau menurunkan egonya untuk belajar dari leadernya. Nggak boleh seperti itu ya. Anda harus berani menurunkan ego, mau belajar dari siapapun. Meskipun mungkin leader Anda itu lebih muda atau pengalamannya belum banyak, tetap leader Anda sudah memulai dulu, lebih dulu di usaha ini. Pengalamannya dia pasti lebih banyak daripada Anda. Gitu ya. Nah, kemudian yang ke-7, action oriented. Fokus pada yang namanya tindakan. Apapun masalah Anda, apapun kendala Anda, apapun hambatan Anda, fokus sama yang namanya tindakan. Berikutnya adalah berani bermimpi besar Bapak Ibu. Mulai berani bermimpi besar karena semua hal yang terjadi dalam hidup Anda itu berawal dari apa? Dari impian. Kemudian Anda mengambil tindakan baru kejadian. Gitu. Jadi semua hal di dunia ini itu lahir dari dua hal. Dari pikiran dulu baru dijadikan kenyataan gitu. Nah, kemudian sukses itu butuh proses, tidak ada yang instan Bapak Ibu. Sukses itu butuh proses, ya. Tidak ada kesuksesan lahir dalam satu malam. Kemudian berani mengambil keputusan, ya. Berani mengambil keputusan untuk melangkah, berani mengambil keputusan untuk menghadapi yang namanya tantangan, berani mengambil keputusan untuk menghadapi yang namanya rintangan. Kalau Anda pengen sampai ke tujuan, ya. Nah, ketika pola pikir diubah, perubahan terjadi Bapak Ibu dan hasil mengikuti. Ya. Ketika Anda berani merubah pola pikir Anda, perubahan pasti akan terjadi dan perubahan ini luar biasa. Akhirnya apa? Hasilnya Bapak Ibu, penghasilannya juga akan ngikutin. Gitu. Nah, ini hasil keputusan saya. Ya. Saya merasa beruntung, bersyukur bertemu dengan kesempatan di bisnis Enagic. Karena apa? Satu persatu impian saya terwujud Bapak Ibu. Ya, satu persatu impian saya terwujud. Katanya mencapai 100 juta itu harus 6A, ya. Katanya begitu kan. Nah, saya mencapai 100 juta pertama saya itu di 5A Bapak Ibu. Nah, ini ya, ada cerita lucu. Karena saya belum pernah dapat uang 100 juta langsung untuk diri saya ya. Selama 1 minggu penuh Bapak Ibu, saya tuh ke ATM terus. Takut saya halu, takut
takut saya salah baca, takut nolnya hilang 1. Ya. Karena saya belum pernah dapetin uang 100 juta. Ya. Saya cek lagi, bener nggak anak Enajik bayar 100 juta? Ternyata masih sama. Saya besok datengin lagi, takutnya gelundung nolnya. Ya, ternyata masih utuh. Kemudian, nih ya, ini yang saya bilang umroh pertama dari sebar air. Ya, nah, terus apa lagi? Nih ya, akhirnya mobil ini terbeli Bapak Ibu. Ya, tahun 2010 saya pernah menempelkan mobil ini. 2011 atau 2000 berapa gitu ya. Saya pernah menempelkan mobil HR-V tapi warnanya silver waktu itu. Ya. Saya tuliskan, saya pengen beli mobil HR-V tahun 2018 harganya 250 juta, saya bayar cash. Dan ternyata mobil ini sudah saya naikin sekarang. Ya. Nah, kemudian ini mencapai 6A di masa pandemi dengan income sekian. Nah, ini dapat 100 juta kedua dari Enajik. Ya. Kalau mau tepuk tangan lebih meriah nggak apa-apa, biar lebih semangat ya. Nah terus, ini umroh kedua. Bulan Oktober lalu Allah izinkan saya berangkat lagi ke Tanah Suci untuk berangkat umroh lagi. Ya, gitu. Nah terus akhirnya saya bisa sekolahkan anak saya di sekolah terbaik. Ya, saya tuh pengen punya impian anak saya itu menghafal Al-Quran. Ya, tapi anak saya nggak mau kalau dimasukin ke pondok, karena nggak ketemu saya. Ya, akhirnya apa? Saya cari sekolahan yang ada tahfidnya, gitu. Dan 1 tahun sebelum masuk ke sini saya tanya, masuk ke sini berapa? Dia bilang 23 juta uang masuknya aja. Nah ternyata 1 tahun berikutnya naik Bapak Ibu jadi 25 juta dan Enajik sanggup membantu saya mewujudkan impian anak saya masuk di sekolah tahfidz. Ya, nah terus, Mas ada musiknya kayaknya Mas ini Mas, ya. Nah, ketika badan sehat, keuangan sehat, ya, mentalnya juga sehat Bapak Ibu. Tuh, gue ya. Ringan tau langkahnya ya. Enteng sekali. Gak mikirin utang, gak mikirin masalah, ya. Tuh, seneng gak? Ya. Kalau Anda sehat, pikirannya sehat, mentalnya sehat, kantongnya sehat, jalannya lempeng kayak gini. Wah ya, gitu loh ya. Tuh, wah asik sekali kan. Iya, hey, 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 hey. Ya. Ya, Anda pengen semuanya sehat? Coba, saya pengen sehat seluruhnya. Ya. Nah ini yang terjadi Bapak Ibu. Anda tahu Enajik sanggup membayar Anda berapapun Anda mau. Ya. Nah ini Bapak Ibu. Mas Haris bisa minta tolong ada musiknya Mas Haris. Ini prioritas hidup saya Bapak Ibu. Ya. Sebentar. Nih ya. Sudah? Iya. Bisa dibantu musiknya Mas Haris? Ketika di dunia ini tidak ada satupun manusia yang percaya sama saya Bapak Ibu. Ya. Ketika di dunia ini tidak ada satupun manusia yang percaya sama saya. Bisa dibantu musiknya Mas Haris? Tepuk tangan buat Mas Haris dong ya. Ini anak saya Bapak Ibu. Ya. Kok mati lagi? Nih ya. Ketika tidak ada satu manusia pun yang percaya sama saya, ada satu manusia yang percaya sama saya saat itu, ini dia Bapak Ibu, anak saya. Ya. Anak saya, satu-satunya orang yang percaya bahwa saya bisa memberikan kehidupan yang terbaik buat dia. Ya. Dia satu-satunya orang yang tidak pernah menaruh yang namanya kekhawatiran bahwa hidupnya akan baik-baik saja. Ya, dia percaya penuh ibunya yang ada di depan Anda semuanya bisa mewujudkan masa depannya yang terbaik.
bisa memberikan sekolah yang terbaik, bisa memberikan kehidupan yang layak Bapak Ibu. Masih belum bisa Mas Haris? Dia yang memberikan kepercayaan penuh dan akhirnya apa? Memberikan kekuatan kepada saya Bapak Ibu. Bahwa menjadi seorang single mom atau single parent tidak ada alasan untuk tidak sukses. Menjadi single parent tidak ada alasan untuk enggak bahagia Bapak Ibu. Enggak akan ada orang yang bertukar posisi sama saya. Saya yakin itu. Menjadi single parent memang enggak gampang. Karena apa? Harus effort lebih besar. Saya harus bisa menjadi ayah untuk anak saya. Saya harus bisa menjadi ibu untuk anak saya. Saya harus menjadi tulang punggung di rumah untuk anak saya. Cuma dia satu-satunya yang percaya sama saya, Bapak Ibu, saya bisa berhasil. Yang kedua, ini kedua orang tua saya. Saya 39 tahun hidup, saya belum pernah yang namanya mengabdi ke kedua orang tua saya. Apalagi saya berbalas budi Bapak Ibu. Ketika Allah Tuhan mengizinkan orang tua saya sehat lagi dari sakit kritisnya, saya merasa dikasih kesempatan kedua sama Tuhan tuh bisa membahagiakan beliau berdua. Saya pengen sekali ngajak beliau berdua ke Tanah Suci. Saya pengen sekali memberikan kebahagiaan walaupun hanya hal kecil, ngajak beliau makan ke tempat yang beliau senang. Anda pernah enggak bertanya hal ke orang-orang terdekat Anda, ke orang-orang yang Anda sayangi? Apa sih yang dia pengen dalam hidupnya? Apa yang dia senangi? Anda pernah enggak bertanya? Di bisnis Enajik Bapak Ibu, saya punya kesempatan itu semuanya. Saya bisa memberikan kehidupan yang layak untuk anak saya. Saya bisa memberikan sekolah yang terbaik buat anak saya. Saya bisa membahagiakan kedua orang tua saya Bapak Ibu. Saya merasa beruntung, saya merasa bersyukur sekali bertemu dengan kesempatan ini. Satu persatu impian saya terwujud Bapak Ibu. Nah, Anda bayangkan jika 1-3 tahun ke depan Bapak Ibu, Anda kerjakan serius bisnis ini. Saya yakin, saya percaya satu persatu impian Anda, prioritas hidup Anda juga akan terwujud Bapak Ibu. Berhenti meragukan, ayo mulai melakukan. Besok adalah hari yang Anda ciptakan. Besok adalah hari yang Anda inginkan. Jika Anda ingin kehidupan Anda lebih baik, lakukan hari ini lebih baik Bapak Ibu. Jika Anda ingin besok lebih baik, lakukan hari ini yang terbaik. Saya percaya seorang pejuang tangguh tidak akan pernah meninggalkan yang namanya medan perang selama masih ada peperangan di medan laga. Tidak akan ada manusia yang bisa mengalahkan Anda kecuali apa? Pantang menyerah Anda dalam berjuang Bapak Ibu. Jika Anda sungguh-sungguh pengen berubah, jika Anda sungguh-sungguh pengen berhasil, pengen sukses di usaha ini, tidak ada satu orang pun yang bisa menghentikan Anda. Tidak ada salah satu atau seorang pun yang bisa membiarkan Anda tumbang Bapak Ibu. Ketika Anda pengen berubah, jangan biarkan omongan-omongan orang yang mengecewakan Anda memberhentikan Anda. Karena sesungguhnya apa? Nilai manusia di muka bumi ini adalah bukan dari hasilnya, tapi bagaimana Anda melakukan yang sudah Anda lakukan Bapak Ibu. Jika hari ini Anda belum percaya, minimal Anda percaya bahwa Tuhan memberikan izin Anda bisa sukses di muka bumi ini. Anda dilahirkan di muka bumi ini, Anda berhak untuk sukses. Anda berhak untuk berhasil. Anda berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Terima
kasih Bapak Ibu, demikian sharing dari saya. Sukses buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.